Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Bertemu lagi dengan saya, Febriani. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana caranya melakukan analisis uji lanjut gitu ya, dengan menggunakan software Minitab. Jadi video ini adalah kelanjutan dari video RAL, video tutorial RAL yang sebelumnya pernah kalian tonton. Kenapa uji lanjut dilakukan? Gitu. Uji lanjut dilakukan untuk mengetahui perlakuan mana sih yang memberikan pengaruh yang optimal, pengaruh yang berbeda gitu ya, terhadap respon dari percobaan kita. Jadi uji lanjut ini dilakukan ketika H0 pada uji pada uji ANAFA itu ditolak. Jadi ketika H0 ditolak, berarti kan artinya minimal ada nih satu perlakuan yang berbeda atau ada pengaruh dari perlakuan terhadap respon. Nah, kita mau tahu nih perlakuan yang mana saja yang memberikan pengaruh gitu ya. Caranya adalah dengan menggunakan uji lanjut. Uji lanjut di sini yang akan saya berikan tutorialnya adalah uji BNT dan BNJ. Perlu saya ingatkan kembali bahwa pada uji BNT dan BNJ ini ada perbedaan mekanisme pengujian. Jadi di dalam BNJ ini, metode ini merupakan metode yang sangat sensitif terhadap perbedaan yang muncul di dalam perlakuan. Apa ya? Karena pemisahan perlakuannya itu tidak terlalu ketat pada uji ini. Beda dengan uji BNJ. Jadi, pada uji BNJ, uji ini itu bisa dikatakan suatu metode yang ekstrim dibandingkan dengan metode lainnya. Misalnya metode BNT atau metode banyak yang kemarin yang telah kalian pelajari, ada BNT, BNJ, Syafi kalau kalian belajar, SNK. Nah, itu BNJ ini lumayan ekstrim dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya itu. Nah, metode ini itu bagus sekali digunakan untuk memisahkan perlakuan-perlakuan yang memang benar-benar berbeda gitu ya. Dan jadi metode ini tidak terlalu sensitif ya. Kalau BNT tadi dia sangat sensitif gitu terhadap perbedaan. Kalau BNJ dia nggak terlalu sensitif. Makanya ujinya itu dilakukan pada perlakuan-perlakuan yang memang benar-benar berbeda. Seperti begini. Kalau misalkan kita menggunakan dosis ya, dosis kita itu kalau dosisnya mungkin bedanya hanya beberapa mili, misalnya 5 mili dengan 6 mili atau misalkan dengan 7 mili gitu ya. Kan itu bedanya itu apa ya, tidak terlalu jauh lah seperti itu ya. Nah, itu mending kita pakai yang BNT saja. Ya, kalau BNJ ini untuk yang benar-benar berbeda. Misalkan gini, kita mau menguji pengaruh penambahan dua zat yang ini benar-benar zat yang berbeda, berkebalikan gitu. Misalnya yang satu misalnya madu, yang satu lagi misalkan larutan cuka misalnya gitu ya. Nah, itu kan benar-benar berbeda ya dari apa sih kandungannya, bukan kandungannya, dari teksturnya juga sudah berbeda ya. Pokoknya itu dua zat yang benar-benar berbeda gitu ya, antara madu dengan air cuka misalnya gitu. Itu bisa kita lakukan uji beda nyata jujur. Lanjut ya, kita lakukan uji lanjut ini. Oke, karena RAL, karena ini datanya data RAL ya, kita lakukan uji RAL dulu.
Ini masuk sini. Responnya bobot, faktornya perlakuan, kemudian untuk uji lanjut, comparison. Kita centang dua-duanya. Kemudian oke. Oke lagi. Ini ya, alfanya, maaf, p-value-nya ternyata 0,039, berarti lebih kecil dari alfa kita 0,05 misalnya gitu ya. Berarti H0-nya ditolak, berarti berarti berpengaruh, berarti perlakuannya memiliki pengaruh terhadap respon. Ya, dengan kata lain, minimal ada satu perlakuan yang memberikan efek atau pengaruh yang berbeda terhadap respon. Kita cari nih perlakuan yang mana sih yang berbeda gitu ya. Kita lakukan dengan uji yang pertama adalah uji 2K. Nah, di uji 2K ternyata hasilnya kita lihat di sini semuanya groupingnya ada di dalam satu grup nih. Grup A aja. Nah, ini artinya bahwa semua perlakuan, baik itu P0, P1, P4, P5, P2, P6, dan P3, ini sama, tidak terdapat perbedaan. Itu ya. Nah, seperti yang tadi yang telah saya jelaskan bahwa uji 2K ini, uji BNJ ini, 2K itu BNJ ya, tidak terlalu sensitif gitu ya untuk digunakan. Ini cocok digunakan ketika perlakuan yang kita punya itu memang benar-benar berbeda gitu. Nah, wajar saja kalau menghasilkan kesimpulan atau hasil analisis seperti ini. Jadi semuanya sama, nggak ada yang berbeda, tidak ada perlakuan yang berbeda dari hasil uji 2K ini. Kemudian kita lanjut ke uji Fisher atau uji BNT. Berdasarkan uji BNT hasilnya seperti ini ya. Ini berbeda-beda ya, berarti kalau dari sini bisa kita lihat bahwa P0 ini sama dengan P1, sama dengan P4, sama dengan P5 gitu ya. Tapi P0 dia berbeda dengan P2, juga dengan P6 dan P3. Seperti itu ya. Nah, P1 ini sama dengan P4, sama dengan P5. Tuh. P5 sama dengan P2. Ya. P2 sama dengan P6, P6 sama dengan P3. Itu hasil dari uji Fisher atau uji BNT. Nah, dari saya cukup sekian. Silahkan adik-adik tulis pertanyaan adik-adik apabila dirasa masih ada yang kurang. Silahkan sematkan pertanyaan adik-adik semua di dalam kolom komen ya. Nanti akan saya jawab secepat mungkin. Atau kalau adik-adik semua ingin jawaban yang cepat, adik-adik boleh menanyakannya lewat WA. Seperti itu. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.